saya benar nyanyi gitu kan ya, tapi ya iya Pak, siapa gitu. Tapi kita juga menyiapkan jawaban juga gitu, jangan pasrah-pasrah aja. Orang kita sudah ibaratnya berdarah-darah ya kalau disalahkan terus kan. Nah, jadi ya kita jawab ya. Jadi kalau saya jawabnya ini Bapak izin mohon maaf. Kalau mie telur itu di mana-mana ada. Tapi kalau mie tio kan khasnya di sini Pak, saya bilang gitu. Terus kemudian mie goreng ini Pak, karena kan masih anak-anak. Kalau mau mie rebus mie apa resikonya lebih besar. Tumpah kemana-mana, kita aja tempat cuma numpang, gitu kan? Walaupun tak boleh itu alasan kata beliau, punya Pak siap. Nah, tapi jawaban saya adalah seperti itu. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, kreativitas anak itu tidak bisa dikunci kok. Di sini aja seolah-olah sudah saya kunci, tapi ternyata tidak. Kreativitas muncul ketika anak itu kan hanya bawa wajan, sotel, sama perlengkapan untuk masaknya ya. Tapi ada anak itu yang hanya bawa wajan, sotel, dan barang-barangnya itu pun cuma diplastiki. Ada yang dengan tupperware sudah disiapkan, ini tempat untuk setelah masak. Kreativitas sudah muncul dari penyediaan alat. Kemudian ketika packing, ada yang dikasih topping macam-macam, ada sosis, ada timun, ada tomat, ada selada, ada yang polosan, ada yang kasih ceplok telur. Artinya kreativitas sudah muncul di pemasarannya. Kemudian dalam penentuan harga, ketika proses fasilitasi atau pendampingan disampaikan harga sekitar 5.000. Jadi ketika kita sosialisasi dengan Bapak Ibu guru juga disampaikan harga nanti sekitar 5.000. Tapi ternyata anak tadi ngitung dari sekolah 50.000, terus dia udah keluar berapa, ya kan? Ketika menjual dia ada yang tidak 5.000. Ada ini Bapak Ibu, ini ada ST-nya nih Bapak Ibu, dia jual 2 pack ini 24.000. Kan dia promosinya nggak bilang harga nih, Bu beli 2 bonus ST. Ya, mantap nih kata saya, belilah saja kan, belilah kan gitu. Ketika beli berapa? 24.000. Kaget saya, kata gitu. Ternyata anak itu Bapak Ibu, dari sekolah 50 mungkin dia iuran berapa, nggak diarahkan nih sama fasilitatornya. Dia kreatif, 2 ST, tapi ternyata harganya 24. Kaget saya kan. Nah, tapi ini justru menjadi bukti saya kepada pelatih ahli Pak Usman bahwa kreativitas itu tidak bisa dikunci, saya sampaikan. Walaupun di sini seolah-olah saya kunci, tapi ternyata tidak juga toh, muncul di berbagai macam dimensi. Kemudian di proyek yang kedua ini Bapak Ibu, saya juga mendapat kejutan dengan guru ya. Internalisasi profil pelajar Pancasila hendaknya tidak hanya ke peserta didik, tapi juga ke Bapak Ibu, Dewan Guru, staf, seluruh warga sekolah. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Jadi mungkin usahakan ketemu siapapun tanpa harus tahu itu siapa, tetap kita hormat, kita santun, kita bayar. Jangan sampai dalam tanda kutip ciwo kita. Kita tadi udah agak-agak cuek, ternyata begitu itu siapa? Gagal dah kita, ya kan? Jadi saya pernah di suatu sekolah Bapak Ibu, saya bilang mau belok masuk. Bu, nggak boleh lewat sini Bu, katanya. Seperti ini gitu ya. Terus saya mau izin Pak, kalau maaf saya juga guru, saya cuma mau legalisir rapot anak saya sama gitu. Anak saya di Jogja. Terus guru satunya baru ini melihat saya pakai seragam, pakai tentek, baru dibolehkan masuk. Tapi kesan saya di awal itu sudah ya, gimana mosok ibu sih? Mosok seandainya saya pun bukan siapa-siapa, hanya orang tua peserta didik aja statusnya, tetap tidak boleh kan diperlakukan seperti itu. Nah, jadi karakter ya Bapak Ibu ya nomor 1. Di sini Bapak Ibu di proyek yang kedua ini Bapak Ibu, saya mendapat kejutan dari guru saya. Jadi kompor itu yang membawa gurunya Bapak Ibu. Jadi ada 12 kelompok, berarti ada 12 kompor. Karena kita tidak mau anak beresiko gitu. Jadi saya dalam forum sebelum proyek saya sampaikan Bapak Ibu,
yang punya kompor siapa gitu, data. Oh saya bu, oke. Jadi sudah terkumpul 12 kompor. Nah, ketika pelaksanaan Bapak Ibu ternyata ada 2 kompor yang baru, betul baru. Artinya ketika saya posisi sedang ditanya tadi, Bapak Ibu siapa yang punya kompor? Saya gitu tadi, berarti Bapak Ibu itu belum punya. Tapi ketika pelaksanaan dia bawa kompor yang baru. Berarti orang kalau sudah mau berkorban tanpa hitung-hitungan, artinya bekerja sudah dengan hati, komitmen tinggi. Ya. Jadi terus terang hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu, itu adalah apa ya? Itu membuat rasa kebersamaan semakin tinggi. Ini proyek ketiga Bapak Ibu. Proyek ketiga itu bangunan jiwa raganya. Subtemanya SMP Negeri 22 Pontianak anti bully dan anti narkoba. Ini subtemanya. Nah, saya mencoba menjawab tantangan pelatih ahli Pak Usman. Pak Usman mengatakan proyek yang berhasil itu pendekatan berbagai macam metode menghasilkan berbagai macam produk. Di proyek ketiga ini berbagai macam produk. Di sini ada poster, kemudian ini tundang Bapak Ibu, tundang, kemudian ada jingle, kemudian ada drama, ya, ada puisi. Jadi ada berbagai macam produk dari tema besar bangunan jiwa raganya ini. Ketika banyak produk, yang sulit apanya Bapak Ibu? Penilaiannya, instrumennya. Karena ketika ada 5 produk, berarti kita harus menyiapkan 5 instrumen. Tidak bisa dipaksa kok tundang sama dengan poster. Ya. Jadi inilah kerja kita bersama, maka diperlukan betul-betul kolaborasi. Karena memang banyak hal-hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama, tidak bisa sendiri. Ya. Kemudian juga di proyek ketiga Bapak Ibu, seragam ini yang menentukan adalah fasilitatornya atau pendampingnya. Ini bukan punya sekolah, tapi guru itu yang mencarikan. Kebetulan beliau punya, dipinjamkan. Ini bonus saya di proyek ketiga. Jadi ini juga di luar skenario sekolah. Ya, jadi berarti orang sudah mau bekerja ikhlas. Proyek ini pas penilaian ini disaksikan langsung oleh Pak Usman, tidak diundang, tapi beliau kebetulan sedang di SMP 2 kunjungan karena beliau adalah pengawas SMP 2, mampir di SMP kami yang numpang karena kok ada rame-rame gitu. Jadi beliau secara kebetulan menyaksikan sendiri ini. Ini proyek yang ketiga. Bapak Ibu, ini contoh ujian proyek. Tidak perlu di-print. Ini pada saat ujian Bapak Ibu, perhatikan kayak ujian skripsi kan Bapak Ibu, anak-anak di depan, kemudian ada tim penilai. Ini tim pengujinya. Ini ketika ujian proyek Bapak Ibu. Ini proyek yang pertama. Ini produk yang dipertanggungjawabkan. Jadi selain produk, anak juga membuat karya tulis yang terdiri dari 3 bab sederhana aja, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, anak-anak kan rebutan biasa kan, kalau nggak kayak gitu kan bukan anak-anak, ciri khas anak-anak. Jadi ini contoh ujiannya Bapak Ibu. Kalau yang tunggang tadi ujiannya ya sama, dia tampil kemudian ada 3 orang penilai. Ya, yang poster juga, dia memaparkan poster tadi tujuannya, temanya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu akan saya tayangkan sedikit video yang
yang coba kami lakukan di SMP Negeri 22. SMP Negeri 22 Pontianak sebagai penyelenggara dan pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama melakukan praktek baik utama yang diterapkan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah. Diawali dengan melakukan pergerakan langkah-langkah kecil dengan segala kondisi dan keterbatasan yang ada. Memulai dengan sedikit merubah pola berpikir guru, grow mindset, meyakini bahwa setiap guru dan peserta didik mempunyai potensi untuk berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya, SMP Negeri 22 Pontianak terus bergerak melakukan usaha-usaha perubahan dengan menginformasikan kepada orang tua siswa dalam setiap kesempatan yang ada. Contohnya, dalam kegiatan pertemuan orang tua peserta didik baru dengan merangkul dan bekerja sama Dewan Komite Sekolah yang diharapkan nanti orang tua siswa dapat memahami, bekerja sama, mendukung, dan berkontribusi dalam program sekolah penggerak sehingga pemberian layanan pendidikan dapat diberikan secara utuh menyeluruh kepada peserta didik. Selain peserta didik, para warga sekolah, guru juga terus melakukan pembiasan salam agen perubahan ini di dalam setiap kesempatan yang ada, yang pada akhirnya dapat terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah. Salam agen perubahan Spandulu, salam perilaku positif. Ini Bapak Ibu, jadi ini untuk membangun rasa kebersamaan, ya. Jadi untuk mengikat hati Bapak Ibu Dewan Guru, karena kami tidak punya grup Bapak Ibu. SMP 22 itu ada dan tiada, ada bunyinya tapi tidak ada wujudnya. Jadi kalau kita aja tidak bersemangat, gitu ya, yang hilang begitu saja. Maka saya mencoba membangun semangat kebersamaan dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Saya tidak mencoba melakukan dari hal besar karena kan tidak punya kapasitas untuk itu. Jadi dari hal-hal kecil mulai membangun komitmen bersama, rasa kebersamaan. Jadi ya alhamdulillah segala kesulitan yang kami alami bisa terlewati. SMP Negeri 13 ini sekolah yang sangat besar. Sumber daya manusianya sangat memadai. Jadi saya yakin dan percaya disetir sedikit aja bisa melambung tinggi. Yang penting adalah semangat kolaborasi. Ya Bapak Ibu, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang proyek atau sekalian nanti tampilkan PMM dulu. PMM dulu. Mohon maaf nih saya potong sebentar. Saya mohon maaf lahir batin dengan berkisah biasa. Saya dulu sampaikan dulu. Saya kemarin kan ada kegiatan di Melawi, jadi pulang ke rumah tadi tapi jam 2 subuh. Jadi mata ngantuk, perut lapar,
Kemudian ketika istirahat tadi saya bilang sekali, saya nemani Bu Susana makan, rencana Pak sama-sama Bu Is salat zuhur. Tahu-tahu Bu Is sendirian tanpa ada yang menemani. Saya mohon maaf tadi. Seakan-akan tidak memperdulikan Bu Is, tidak ada niat ya. Jadi ya seperti itu. Tadi saya cuma mengajak beliau sholat di ruang saya bersama-sama. Tapi kan mungkin bawaan kondisi itu jadi makan bersama-sama Bu Susana sampai melupakan Bu Is tadi. Mohon maaf lahir batin ya Bu Is ya. Tidak saya potong tapi perasaan saya tidak nyaman gitu. Sama-sama di dua. Saya kalau nggak kepikiran sampai di situ ya Bapak Ibu. Saya biasa Bapak Ibu, saya orang lapangannya jadinya biasa aja gitu. Saya bukan tipe yang harus gimana aja. Biasa aja, gimana sama gitu ya. Jadi tidak usah itu Bapak Ibu ya. Jangan jadi beban. Biasa aja. Jadi Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu udah ngantuk ya. Ngantuk lah. Liar lah bilang gitu ya. Ngantuk. Oh perlu briefing lagi dari saya. Kalau dari saya suruh mengeluarkan kertas lagi soalnya. Gak usah pakai kertas yang lain. Pakai kertas yang tadi Bapak Ibu. Ini perlu briefing kayaknya. Oke Bapak Ibu, dengarkan instruksi saya. Saya akan berhitung dari 1 sampai dengan 5. Hitungan 1 Bapak Ibu silakan pejam mata. Hitungan kelima Bapak Ibu buka mata, kemudian menuliskan jawaban dari pertanyaan saya. Jadi bukan menjawab, tapi menuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Bisa dipahami? 1 merem, 5 melek, langsung nulis jawaban. Oke. Dimulai Bapak Ibu, jangan bablas ya malamnya ya. Ibu sih suruh merem katanya, salah sendiri gitu. Oke, 1 potik. 1 2 3 4 5. Buka mata, tuliskan jumlah kancing baju yang Bapak Ibu pakai hari ini. Tulis, bukan dihitung. Ayo ditulis. Apa yang ada di otak ditulis, bukan dihitung. Saya tidak menyuruh menghitung Bapak Ibu. Saya menyuruh menulis. Saya menyuruh menulis, bukan menghitung. Tidak boleh menghitung. Tulis. Oke. Dari mulai yang muda, biasanya anak muda daya ingatnya bagus ya Bapak Ibu. Coba berapa? 4 coba hitung. Nulisnya 4, ternyata kancinya ada 10. Ibu berapa Bu? Nulisnya 5, ternyata ada 9. Berarti saya 1, saya 2, belum pas. Coba kalau sendirian biasanya fokus ya. 5 yang kelihatan 30. Nulisnya 6, ternyata ada 9, 10, 11, 12, 13. Aduh, banyak ngurusinnya. Kondisi Ibu. Total 10, nulisnya 6. Tepuk tangan untuk kita bersama. Siapa yang tahu makna dari ice breaking ini? Maknanya apa loh? Kancinya 10, nulisnya 4. Ice breaking ini sebenarnya kita rehat
menyelinap dari aktivitas yang mungkin padat ya. Kemudian maknanya kita bisa mereview kembali kalau komputer itu di refresh gitu ya. Refresh kembali pikiran kita, ingatan kita, konsentrasi kita, fokus kita itu. Merefresh semangat kita, konsentrasi kita. Oke. Kalau makna yang ininya apa? Makna kancing-kancingan tadi apa? Maknanya itu Pegang. maknanya kancingnya Kancingnya berapa? kancingnya yang ditulis 6 jumlahnya 8. Yang ditulis 6, jumlahnya 8. Artinya apa? Banyak yang dikurang-kurang. Banyak yang dikurang-kurangi. Ada yang ingin berpendapat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bukit, menurut saya makna dari ice breaking yang tadi, yang terakhir itu menghitung kancing adalah kepekaan kita dengan lingkungan sekitar. Nah, karena kita tahu cuma pakai, sebenarnya tidak tahu jumlah berapa yang kita pakai hari itu. Jadi berapa pentingnya kita harus melihat lingkungan sekitar atau sekitar kita baru kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Terima kasih. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bu pakai bajunya udah berapa tahun? Saya yakin bukan baju baru yang baru tadi dipakai kan? Sudah dipakai, lepas pakai, lepas pakai bertahun-tahun. Bayangkan kalau seminggu 2 kali dipakai. Setahun udah berapa kali kita buka dan tutup kancing itu. Tapi kok sampai kita nggak tahu jumlahnya. Berarti artinya kita tidak aware, tidak peduli dengan diri kita sendiri pun tidak open. Ya. Jadi maknanya kita harus peduli dengan diri kita, fokus dengan diri kita. Kadang kita terlalu fokus dengan orang. Ditanya tentang orang apa aja tahu. Kalau tadi saya tanya Pak Jokowi agendanya kemana, mungkin tahu, ya kan? Berita hari ini apa yang lagi hits, tahu. Tapi ketika ditanya kancing baju yang melekat di badannya sendiri, malah justru tidak tahu. Jadi Bapak Ibu mulai fokus dengan diri, fokus dengan SMP 13. Justru ketika kita fokus dengan diri kita, mungkin apa yang kita lakukan itu akan melebihi dari yang lain. Kalau kita hanya memandang, ya kan Bapak Ibu, tanpa berbuat, maka ya terasa kita ketinggalan terus gitu. Fokus, insya Allah malah justru itu akan lebih membawa kemenangan. Itu aja Bapak Ibu, biar refresh sedikit. Materi selanjutnya adalah platform Merdeka Mengajar. Oke. Karena di sini nomor 2, Bapak Ibu jadi hukumnya wajib, tidak sunah lagi. Ya. Penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, fitur-fiturnya Bapak Ibu belajar, mengajar, kemudian berkarya. Mengajar di sini ada perangkat ajar, ada asesmen peserta didik atau murid. Kemudian belajar, ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi. Kemudian berkarya atau bukti karya saya. Nah, kebetulan saya dan Bu Susan ini kemarin juga baru saja mengikuti pelatihan narasumber praktek baik. Jadi kami wajib mengupload karya kami di sini. Jadi kami sudah mengupload di PMN ini Bapak Ibu, di bukti karya. Kemudian Bapak Ibu, akun pembelajaran, akun belajar.id-nya sudah diaktifkan semua? Alhamdulillah. Operatornya siap Ibu? Ada. Oke. Kalau akun pembelajarannya sudah diaktifkan semua, berarti ini kan ya Bapak Ibu
Jadi kita tidak usah abai, kita ikuti aja apa maunya pemerintah. Pemerintah kemarin memberi instruksi kita bahwa akun belajar ditawarkan di SIM PKB. Ya kan Bapak Ibu, dikasih waktu sampai 15 April kalau tidak salah. Nah, karena nantinya Bapak Ibu itu akan menjadi satu akun untuk semua, ya, atau single sign on atau SSO. Jadi bisa jadi nanti sertifikasi segala macam apa-apa dilihat dari aktivasi kita di akun belajar.id, bisa jadi, ya. Bapak Ibu, nah ini karena Bapak Ibu sudah aktifkan semua dan sudah dapat, ini tidak perlu, ini kan cara mendapatkannya ya Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu wajib lakukan adalah sekarang adalah mendownload platform Merdeka Mengajar. Sudah ada yang mendownload ini belum? Belum? Ibu di sini ada wifi. Oke? Bapak Ibu sekarang keluarkan HP-nya. Bapak Ibu download ini dulu. Coba dulu di download. Oh, kalau enggak pakai data masing-masing dulu. Oh, coba hitungan. Jangan dihitung-hitungan. Nah, biar Allah juga nggak hitung-hitungan dengan kita. Di Play Store. Buka dulu Play Store Bapak Ibu. Sudah. Udah dari kemarin Bu. Oke. Udah login akun. Ini buka di itu. Sorry. Perangkat. Buka perangkat aja. Di Play Store ya Bapak Ibu. Play Store. Saya akan mencoba yang sudah. Kita fase B, pilih makro dulu yang sudah bisa mendownload. Betul, matematika. Oke, terangkan berarti. Fase B. Fase B. Terangkan. Oke, kalau buku itu nanti kita ajak. Nah, Bapak Ibu modul ajar itu RPP ya Bapak Ibu. Jadi coba buka modul ajar. Ini adalah modul ajar, ini beberapa pertemuan, kita coba buka satu, operasi perkalian dan sebagainya. Berarti udah kedua tadi ya. Coba kita cek di galeri, cerita, default. Oh udah, oke. Pak siapa Pak? Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi sudah bisa mendownload satu contoh modul ajar. Bapak Ibu SMP 13 adalah mandiri berubah. Mandiri berubah itu Bapak Ibu diperkenankan untuk mengadopsi apa yang ada di PMM. Oke, berarti berangkat aja dulu. Masuk. Yang belajar ini. Oke, nama sekolah gitu.
konfirmasi. Lanjutkan. Iya. Oke, apel. Oke, terapkan fase B. Terapkan. Oke, jadi mau dulu kita ada berapa ya? Coba. Coba. Good evidence. Oke, nanti tinggal dulu. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah bisa mendownload, sudah bisa menginstal aplikasinya, kemudian masuk, tambahkan kalau di sini belum ada, tambahkan akun. Jangan pakai akun yang biasa, itu harus dia belajar bermain. Ini kan kita kan bisa mengupload RPP kita di sini kan. Fase D-nya di mana? Nah, itu masuk Fase dulu. D-nya yang mana? Perangkat pengajar. Nah, ini langsung belajar data itu ada nggak? Belajar ada belajar apa ini biasanya? Pilih.